Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembaca Pacitan Post Group yang budiman, dalam rubrik Sains dan Teknologi kali ini, saya akan berbagi pengetahuan tentang serangga. Saya kira kita semua sudah mengenal serangga. Saya akan membahas tentang apa sebenarnya definisi serangga, apakah serangga ini penting bagi kehidupan manusia, kemudian contoh-contoh serangga yang bermanfaat bagi manusia, dan contoh-contoh serangga yang merugikan manusia. Mungkin sebagian di antara kita bertanya, apakah serangga ini penting bagi kehidupan manusia? Saya kira bagi yang muslim tahu bahwa dalam Al-Quran disebut beberapa nama serangga seperti semut, lebah, dan lain-lain. Kemudian dalam budaya Timur Tengah, Mesir, saya kira kumbang skarab itu dianggap dewa bumi. Kemudian di budaya Jawa itu ada yang nyebut kalau kunang-kunang itu kuku orang mati, atau ada kupu-kupu di rumah itu berarti akan ada tamu. Kemudian ada nyanyian apa itu, belalang dan kupu-kupu, membingungkan juga itu. Kemudian di Cina atau di Vietnam, di Thailand itu sebagai makanan. Saya kira serangga ini sangat penting, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Sebenarnya serangga ini apa sih definisinya? Karena kadang-kadang kita menyebut kalajengking serangga, laba-laba serangga. Apakah demikian sebenarnya? Nah, dalam biologi mungkin buat adik-adik yang dulu di SMA dan di SMP belajar bahwa serangga adalah binatang dengan ciri-ciri tubuh beruas-ruas, kemudian bertungkai 3 pasang, bersayap 2 pasang atau tidak bersayap, kemudian sebagian besar bermetamorfosis atau berubah bentuk ketika ganti kulit. Jadi misalnya dari telur menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong, jadi kupu-kupu, dan seterusnya. Nah, contoh serangga yang mudah kita temui di rumah adalah misalnya semut, rayap, lalat, kemudian di depan rumah mungkin ada kupu-kupu, ada belalang sembah, jangkrik, dan lain-lain. Lebah juga termasuk. Nah, bagaimana dengan tengu atau tungau, kemudian laba-laba? Nah, itu sebenarnya by definition itu bukan termasuk serangga, karena tungkainya lebih dari 3 pasang. Kadang-kadang kita berpikir bahwa serangga ini banyak yang merugikan. Kita tahu kalau ditanya serangga itu apa ya, contohnya belalang, kemudian ulat, jadi sesuatu yang banyak merugikan atau merusak tanaman. Padahal sebaliknya, sebenarnya 90% serangga itu lebih banyak menguntungkan atau memberi manfaat bagi manusia. Contohnya lebah memberikan madu, propolis, lilin. Kemudian ulat sutra memberikan sutra, jadi kain yang halus, yang kuat. Kemudian kutu sirlak zaman dulu itu untuk pelitur. Kemudian warnanya untuk kosmetik, dan lain-lain. Kemudian bisa sebagai makanan. Banyak di negara tetangga kita, mungkin seperti Vietnam, Thailand, Cina, itu ulat itu dimakan. Di Indonesia juga sebenarnya ulat sagu, ulat Hong Kong, laron juga dimakan. Kemudian sebagai pakan, lalat black soldier fly atau BSF saya kira sekarang populer, banyak diternakkan, dipelihara untuk pakan. Kemudian serangga juga dipakai model sains dan teknologi, contohnya capung itu untuk model helikopter, kemudian untuk genetika Drosophila, kemudian model untuk robot, untuk mata serangga yang lensanya banyak, saya kira banyak. Kemudian untuk hiasan atau bros, banyak samberlilen ya kalau di Jawa, kalau nggak salah itu dipakai untuk bros atau kupu-kupu, saya kira banyak. Kemudian untuk pengobatan, sengat lebah pun bisa dipakai untuk pengobatan. Kemudian ada sejenis lalat yang menghasilkan suatu zat untuk mengobati luka, dan banyak hal lain lagi. Kemudian di alam sebagai rantai makanan, jadi burung-burung itu makan tidak hanya lalat, mungkin serangga yang lain, kupu-kupu. Nah, itu
Jadi bagian dari rantai makanan di alam. Kemudian juga menghancurkan apa? Kalau di hutan itu tonggak-tonggak. Jadi kalau tidak ada rayap, mungkin di hutan ini akan bertumpuk-tumpuk eh, apa ya sampah gitu. Kemudian di Jepang juga dipelihara sebagai pet atau peliharaan. Jadi seperti melihara kucing, tapi di Jepang itu meliharanya adalah serangga. Selanjutnya akan saya bahas juga beberapa serangga yang merugikan. Jadi sebenarnya hanya sebagian kecil, kurang dari 5% menurut para ahli serangga yang merugikan. Sebagai contoh adalah menjadi hama tanaman, mungkin kita pernah mendengar wereng, walang sangit, belalang, ulat, dan lain-lain. Tapi itu jumlahnya sebenarnya dibandingkan yang menguntungkan jauh lebih sedikit. Kemudian vektor penyakit manusia, penyakit demam berdarah, kemudian malaria dan lain-lain, itu saya kira disentri disebabkan oleh lalat, kemudian tadi nyamuk yang menyebabkan DBD, kemudian malaria dan lain-lain, kemudian merusak bangunan seperti rayap dan lain-lain. Sekali lagi sebenarnya yang merugikan ini hanya sedikit lah, jadi hanya kurang dari 5% menurut para ahli. Saya kira untuk pertemuan pertama ini saya cukupkan sekian, dan bersambung nanti saya akan cerita tentang banyak hal yang menarik tentang serangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnama Hidayat untuk Pacitan Post Group.